Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Deadline day sudah selesai untuk transfer. Manchester United sudah menuntaskan kegiatan di jendela transfer musim panas selama berapa bulan ya? 3 bulan mungkin ya. Manchester United mendatangkan menurut gua cukup banyak pemain, melepas cukup banyak pemain juga, dan ternyata ada beberapa cerita nih di balik proses transfer Manchester United. Ada yang memang uh, terjadi, tapi ada juga yang tidak bisa tidak bisa terjadi. Artinya pemain tidak ada pergerakan gitu ya. Nah, dimulai nih sumbernya gue ambil dari Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano menyebutkan kalau dari mana dulu nih ya? Dari Scott McTominay dulu dah. Jadi ada pergerakan nih di Bayern Munchen dan ini menarik pemain dari Fulham untuk bisa mendarat ke Allianz Arena. Nah, yang menarik adalah bagaimana pemain tersebut yang sudah datang ya, Joe Palhinha, yang sudah datang ke Munchen. Joe Palhinha sudah melakukan konferensi pers dan lain-lain, bahkan media sudah media activity ya, aktivitas dengan media, sudah memakai kostum atau jersey dari Bayern Munchen, tetapi belum diresmikan. Kenapa? Karena Fulham masih mencari gantinya nih dari Joe Palhinha, dan ternyata salah satu pemain yang dikontak oleh Fulham yaitu Scott McTominay. Seperti diberitakan, Manchester United kan ini harus melepas satu gelandangnya lagi setelah Fred untuk bisa mendatangkan pemain baru lagi. Nah, ini kan pilihannya antara Scott McTominay atau Donny van de Beek, yang kita sudah sama-sama tahu setelah bursa transfer ditutup, tidak ada yang cabut nih, baik Donny van de Beek dan juga Scott McTominay. Nah, ternyata Scott McTominay ini dihubungi oleh pihak dari Fulham, tetapi pihak dari Scott McTominay itu mengatakan ya tidak ada dia tidak menerima proposal dari Fulham, sehingga ya selanjutnya tetap stay di Manchester United untuk Scott McTominay. Nah, lalu ada juga pemain lain yang bergerak, yaitu adalah Mason Greenwood. Ini banyak juga ditanyakan ya, kenapa kok Mason Greenwood katanya kontraknya sudah diputus. Tidak ada pernyataan kalau kontrak dari Mason Greenwood ini diputus oleh Manchester United, tapi lebih ke ya mereka atau sepakat ya tidak tidak bekerja sama lagi, baik itu pihak dari Manchester United dengan Mason Greenwood, tapi Manchester United juga komit untuk membantu karir dari Mason Greenwood. Dan dari situ gue menilai memang ada 3 kemungkinannya. Nomor 1, ya memang bisa di-cut kontraknya. Nomor 2, Mason Greenwood akan dijual karena memang kontraknya masih ada kan bersama dengan Manchester United sekian tahun lagi, kalau nggak salah 2 tahun lagi, atau memang dipinjamkan. Dan dari situ memang nampaknya yang paling besar kemungkinannya yaitu dipinjamkan, dan ini yang terjadi. Bagaimana Mason Greenwood akhirnya dipinjamkan ke Getafe di klub La Liga. Memang betul, tapi prosesnya ternyata tidak langsung ke Getafe, melainkan ada Lazio. Lazio ini meminati Mason Greenwood dan sudah melakukan pergerakan, hanya saja sampai dengan deadline, kalau tidak salah sekitar pukul 8 malam ya, kalau nggak salah itu untuk Liga Italia. Proses ofisial atau proses resminya ini tidak bisa diselesaikan. Dan Lazio ini menyalahkan atau mengklaim menyalahkan ya pihak dari Manchester United yang menyebabkan batalnya nih Mason Greenwood ke Lazio dengan status
pinjaman. Akhirnya Mason Greenwood pun juga menemukan klub baru, yaitu adalah Getafe. Yang menarik adalah bagaimana Manchester United juga masih membayarkan masih membayarkan gaji nih dari Mason Greenwood. Sebagian besarnya masih dibayar oleh Manchester United, dan menurut gua ini sebagai sebagai komitmen dari Manchester United dalam mengembalikan atau membantu kembalinya karir sepak bola dari Mason Greenwood itu sendiri. Nah, tentu saja ini kan menimbulkan spekulasi, akankah Mason Greenwood setelah masa peminjaman kembali lagi ke Old Trafford, kembali lagi ke Manchester United. Nah, disebutkan oleh Fabrizio Romano, kemungkinannya tentu saja secara teknis, secara ofisial mungkin masih terbuka, karena Mason Greenwood kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi kan kalau nggak salah, dan tahun depan 2024 dia akan kembali ke Manchester United. Jadi ya bisa saja dia akan di Manchester United lagi, walaupun menurut gua, perkiraan gua ini, sekali lagi perkiraan gua, nampaknya tidak. Melihat bagaimana gejolak lah yang ditimbulkan ketika Manchester United ingin mengembalikan Mason Greenwood ke tim utama dari Manchester United itu sendiri. Apakah mungkin setelah 1 tahun mendatang ada mereda atau lain-lain? Ya itu bisa saja terjadi. Itu semua itu bisa saja terjadi. Di samping juga apakah ada perubahan di manajemen Manchester United sehingga ada keputusan nanti ini yang berubah lagi? Itu bisa saja. Tapi prediksi gue, perkiraan gue, nampaknya tidak ya. Nampaknya sulit. Tentu saja hal-hal tersebut bisa terjadi kalau Mason Greenwood menunjukkan paling tidak secara teknis sebagai pemain sepak bola profesional dia bisa berkembang nih di Getafe, dan menurut gua itu yang harus dibuktikan dulu ya. Karena sekali lagi dia sudah sekian lama, setahun lebih tidak latihan bersama dengan tim, bersama dengan pemain sepak bola profesional lainnya, tidak berkompetisi di kompetisi tertinggi juga, sehingga ini kan pasti menurunkan kualitasnya. Nah, ini bagaimana dia bisa pick up atau kembali lagi, ini merupakan tantangan yang cukup besar, sangat besar bahkan bagi Mason Greenwood. Nah, yang menarik yaitu yang belum gua ketahui adalah Donny van de Beek, karena Daily Mail pada saat 30 Agustus ini mengabarkan Manchester United ini melakukan diskusi dengan Galatasaray tentang peminjaman, dan juga Lorient dari Liga Perancis ya, dari Ligue 1. Tapi akhirnya Donny van de Beek sampai dengan bursa ditutup tetap berada di Manchester United, artinya tidak bergerak nih. Maka dari situ bahkan Fabrizio Romano pun mengatakan ya, kalau Donny van de Beek tidak meninggalkan Manchester United malam ini. Nah, berarti jelas dia stay di Old Trafford, walaupun dia juga sangat terbuka bahkan kalau menurut gue ya, demi untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi di karir profesionalnya, karena menurut gue yang dia incar adalah kembali lagi ke tim nasional Belanda yang akan berlaga di Euro. Setelah dia pindah ke Manchester United, dia kehilangan kesempatan itu kan, karena minimnya menit bermain bersama dengan Manchester United. Louis van Gaal yang pada saat itu menjadi pelatih tim nasional Belanda untuk Qatar menghubungi Donny van de Beek dan mengatakan syarat utama dia untuk bisa kembali lagi ke tim nasional Belanda Oranje agak belibet dikit ya, itu adalah ya dia harus mendapatkan menit bermain yang tinggi dulu. Dan menurut gue dengan situasi lini tengah Manchester United saat ini ya, ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi seorang Donny van de Beek. Apakah akan ada pergerakan lagi nanti di bursa musim dingin? Sangat mungkin, sangat terbuka, tapi ya ini masih lama, masih sekitar berapa bulan lagi ya, akan sangat banyak kemungkinan yang akan terjadi bagi Donny van de Beek, dan mungkin juga dengan seorang Scott McTominay. Kurang lebih demikian informasi yang gue dapatkan dari Fabrizio Romano dari channel terbarunya. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai kabar tersebut? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.